Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom buat kita semua. Kita jumpa kembali pagi hari ini. Doa pagi bersama Gereja Mula-Mula. Di tempat Bapak Ibu dimanapun kita berada, mari siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan membawa ucapan syukur kita. Kita sama-sama berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat-Mu. Dalam tidur kami pun Tuhan selalu menjagai kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami sadar hidup kami ini harus untuk memuliakan nama-Mu. Maka pagi ini kami datang Tuhan, membawa puji-pujian dari hati kami sebagai ucapan syukur kami. Dan kami rindukan juga firman-Mu boleh mengajar kami, menasehati kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk doa pagi ini. Haleluya, amin. Hanya bersama-Mu Tuhan yang kami rindukan, dan hadirat-Mu senantiasa mengurapi kami di tempat ini, di tempat kami berada. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi nyanyikan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, hadirat-Mu Bapa memenuhi kami dimanapun. Kami berterima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu, kepadamu Bapa di surga. Terpuji nama-Mu, terpujilah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Sembah bagi-Mu Tuhan, sembah bagi-Mu Bapa. Terima kasih. Dimanapun kita berada hari ini Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, naikkan segala pujian, doa-doamu kepada Tuhan. Allah yang memelihara hidup kita, bahkan sampai kekekalan pun Tuhan merancang hidup kita. Naikkan segala doa-doamu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa.
hanya dekat padamu. Itu saja kerinduan kami. Dan bila kami boleh memandang wajah-Mu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sekali katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu
Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah pagi ini kita mendengarkan nasihat dari kitab suci supaya kita selalu berjaga-jaga. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih setiap saat kami selalu mau dekat Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus dalam diri kami, sehingga kami selalu mawas diri, berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan untuk doa pagi, setiap paginya. Kami mengucap syukur adanya gereja GMM. Kami percaya ini adalah gereja milik Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang pakai. Pagi ini urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat berjaga-jaga ini dicatat di Markus 13 ayat 33, salah satunya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu tidak tahu bilakah waktunya tiba. Itu sama dengan seorang, misalnya ya, seorang security, penjaga, satpam misalnya. Ia harus berjaga, tapi kalau ia tertidur, maka pencuri, penjahat bisa masuk tanpa ia tahu. Nah, itulah sebabnya ia harus berjaga seharian, semalaman bahkan. Ya, di dalam kata berjaga-jaga ini, dalam teks asli Alkitab dipakai kata Gregoreo, artinya tetap sadar, waspada, tidak tidur berarti. Jadi selalu dalam keadaan sadar. Mengapa demikian? Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, kan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang ke bumi lagi. Kedatangan yang kedua kan kita tidak tahu tepatnya. Saudara, jangan percaya kalau ada yang meramal tanggal sekian, tahun sekian, jangan percaya. Ya, karena kitab suci berkata tidak seorang pun tahu kapan waktunya. Sebelum itu terjadi, itu pun kita harus tetap berjaga-jaga. Kenapa? Yang pertama, si iblis selalu berusaha mencari celah. Jadi kalau manusia itu lengah, dia bisa masuk, saudara. Dia bisa memanipulasi pikiran seseorang, hati seseorang. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Alkitab dengan serius memperingatkan kita bahwa kita harus tetap berjaga-jaga, sadar ada musuh kita, si iblis itu. Di samping itu kedatangan Tuhan kan kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa setiap saat kan? Begitu saudara ya. Jadi di Alkitab dikisahkan ada banyak sekali perumpamaan. Salah satunya lagi adalah adanya 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana itu mempersiapkan minyak, menjaga minyaknya. Kalau mempelai itu datang tiba-tiba, ia bisa menyalakan pelita itu. Sedangkan yang bodoh tidak bersiap-siap, maka ia menyesal. Ya. Minyak di situ melambangkan kesiapan rohani, iman yang benar. Nah, itu saudara ya. Jadi berjaga-jaga ini setiap saat,
Setiap kita harus berjaga-jaga, jaga pikiran kita agar bersih, jaga hati kita agar bersih, tetap terhubung dengan Tuhan, selalu di dalam firman. Ingat, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Banyak manusia jatuh dalam dosa, saya perhatikan hanya karena itu. Jadi ia berjaga-jaga sebentar, setelah itu ia suka-suka sendiri, kayak seperti orang yang berpikir kalau ibadah itu hanya di gereja hari Minggu. Itu pun setelah dari gereja pulang, makan-makan dan sebagainya, sudah merasa tidak ibadah. Sudah merasa tidak ada Tuhan seolah-olah. Ini kesalahan semua manusia yang jatuh dalam dosa ini. Makanya bisa dimanipulasi oleh iblis. Ya, contoh-contoh sederhana banyak, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur secara rohani, saudara. Rohani kita harus selalu bangun, selalu sadar. Ya, sehingga kita tidak larut kepada dosa di dalam dunia ini. Sehingga kita bisa hidup di dalam pertobatan yang konsisten terus-menerus. Tidak hanya sebentar, atau bertobatnya hanya hari-hari tertentu saja. Tidak demikian, ya. Titus 2 ayat 13. Sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu. Jadi sambil menantikan penggenapan pengharapan kita, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Ini membuat kita tidak main-main. Makanya bedanya orang percaya dan tidak itu bukan ke gereja atau tidak, bukan. Ya, bukan. Kalau orang percaya akan selalu berjaga-jaga, tidak pernah lengah. Kapanpun, dimanapun, dalam segala hal. Ya, itu. Jadi kalau dalam hal kecil saja saudara sudah meleset, aduh, menyedihkan. Saudara artinya tidak berjaga-jaga. Saudara artinya tidak menghormati Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri kita, artinya kita harus hidup kudus. Pikiran saudara malah kemana-mana, merencanakan yang jahat. Aduh, saudara, kalau seseorang tidak berjaga-jaga, lama-lama menjadi suam-suam kuku, lama-lama menjadi dingin, ya, sehingga kehilangan kesempatan. Nanti malah kecolongan oleh si pencuri, si jahat itu, dan lama-lama hidupnya tanpa arah. Iblis itu modusnya begitu aja, saudara, dari dulu. Sehingga orang yang tersandung lama-lama nggak mau ke gereja lagi. Gereja penuh dengan orang-orang munafik yang menjadi batu sandungan. Mengerikan, saudara. Jemaat melihat aktivisnya kok begini, ya, mestinya jadi teladan, malah pembuat rusuh. Nah, jadi sedih kita lihatnya. Coba kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang berjaga-jaga atau sedang tidur rohaninya? Sebab itu menentukan apakah seseorang serius mau ikut Tuhan atau tidak. Di kitab Wahyu diulang sekali lagi, Wahyu 16 ayat 15. Lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Itu bicara soal pakaian kekudusan. Nanti kalau Tuhan datang tiba-tiba, apakah kita sedang memakai pakaian kekudusan? Artinya apakah kita sedang hidup kudus atau hidup najis? Ya, makanya di dalam diri manusia itu banyak titik rawan, kelemahannya, titik kelemahan. Jika tidak berjaga-jaga, menjaga diri, menjaga hati, menjaga pikiran, ya, itu sederhana saja, saudara. Yang bersangkutan pasti tahu, aku sedang kesel sama dia, aku mau dia dihukum Tuhan dan sebagainya. Nah, itu dia tidak berjaga-jaga. Dia sedang melampiaskan keinginannya sendiri. Dia sedang berpikir dan berperasaan dengan perasaannya sendiri. Tidak berpikir dalam kepentingan Tuhan.
Kalau kita semua berpikir untuk kepentingan Tuhan, kita akan mengutamakan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri atau perasaan diri sendiri itu nggak penting. Malah itu yang merusak. Malah itu yang membuat manusia itu berani tidak sopan sama Tuhan. Sudah tahu penyertaan Tuhan nyata dalam setiap hidup kita setiap harinya. Berani memiliki rasa benci sama si A, si B. Berani hitung-hitungan sama Tuhan. Berani hidupnya curang untuk Tuhan. Aduh, ini ya. Banyak orang memang tidak mengasihi Tuhan. Hanya suka kegiatan di gereja. Itu pun tidak melayani dengan benar. Asal-asalan. Ya, mari kita bertobat, saudara. Belajar lagi berjaga-jaga. Sadar selalu. Musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita harus siap sedia. Menguasai diri. Supaya tidak termanipulasi oleh si iblis. Sadar dan berjaga-jagalah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan agar selalu berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ada gereja GMM, gereja mula-mula. Kami sangat percaya gereja ini Engkau pakai adalah milikmu sendiri. Engkau pakai untuk menjangkau banyak jiwa. Menyadarkan yang belum sadar Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Kami mengucap syukur juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang mau belajar benar. Yang benar-benar cinta Tuhan, cinta firman kebenaran. Terima kasih. Biarlah kami semua mendapatkan roh yang menyala-nyala untuk menyambut hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.